5% itu yang penting kan? Iya gak sih? Gak tau ya, gue gak ngerti kayak lu bisa kerja 20 jam tuh Gimana caranya gitu. Gimana caranya gitu. Lu mencoba untuk mencari tahu solusinya juga, at the end lu bisa sebenarnya kan. Finish your day! Mulai muncul pemikiran kayak emang harus selalu jadi yang terbaik gitu. Apa salahnya jadi rata-rata? Gitu loh. Mungkin gue mulai sadar situ loh. Apa salahnya jadi rata-rata gitu. Karena emang kita harus jadi the best. Kayak itu, ya kalau lu bisa the best, good for you gitu. Cuma menurut gue, lu terlalu take a pressure for yourself gitu. Iya. Kalau lu enjoy ya, lu enjoy hustle, lu enjoy kerja 20 jam, tidur 4 jam gitu. Menurut gue ya udah ada kan orang yang suka kayak gitu. Cuman untuk orang yang mungkin gak tau ya, gue gak ngerti kayak lu bisa kerja 20 jam tuh Gimana caranya gitu. gimana caranya gitu. Tapi menurut gue untuk sebagai manusia gue gak bisa gitu. Dan kalau gue paksain gue jadinya stres juga gitu. Singkatnya menurunkan ekspektasi berarti. Exactly ya. Sebenarnya gue cerita denger orang, sebenarnya gue ini gue baca buku juga. Jadi kita sharing kan ya, jurnal dibacain di Ronald kayak ya emang orang sukses ternyata umur 30-an kok gitu loh. Bahkan ada yang lebih tua lagi. Iya, kayak seumur kita tuh wajar masih cari cara ini. Dan gue juga ngerasa gini, sukses sekarang gue juga sadar belum tentu 10 tahun lagi tetap sukses. Sustain gitu, Ya, sustain. belum tentu. Iya, benar. Jadi gue kayak gue terlalu menilai hidup ini panjang, tapi gue terlalu nilai di bagian ini. Ya. Ada di sini masih ada. Ya gitu lah. Ini menarik sih. Kemarin gue nemu juga nih satu kayak artikel gitu, dia ngomongin gini, kayak dia kayak ada, lu tau gak denyut nadi gitu kan, yang naik turun gitu. Nah, ini dia tuh kayak yang lurus gini, ini tuh kayak semacam 95% dari hidup lu yang lu lakuin tiap hari. Misalnya lu bangun pagi, lu olahraga ngapain dan sebagainya sampai lu tidur ya, kerja dan lain-lain. Nanti ada saatnya tuh dia naik begini di titik puncak, which is yang titik puncak ini sebenarnya cuma beberapa poin doang, kayak checkpoint lah di dalam hidup lu. Misalnya lulus sekolah dulu deh, pertama lulus sekolah dulu, nanti tiba-tiba fall in love misalnya, terus nanti lu dapet kerjaan, gaji lu naik dan sebagainya. Yang award yang sebenarnya kalau kita pikirkan itu menjadi overthinking kita tiap hari, tapi sebenarnya itu cuma 5% dari hidup lu. Jadi kayak semakin lu pikirin itu tuh kayak lu jadi nggak menikmati hidup lu gitu loh. Kayak yang tadi, persis kayak yang lu bilang tadi, lu tuh cuma terlalu berpikir di saat itu doang, tapi lu nggak berpikir panjang. That's why mungkin ya, ini gue ngerasa kayaknya ada faktor ini yang membuat orang-orang yang mungkin kayak, oke, dia udah sukses nih di umur 25 gitu, tapi di umur 30 dia bangkrut misalnya kayak gitu. Kayak maksudnya karena ya itu fokus dia tuh udah short term aja gitu, dia nggak pikirin gitu long term kira-kira gimana gitu kan at the end gitu. Dan menurut gue menarik sih sebenarnya. Wow, beda Dari gue. Beda. Kalau tadi waktu kita ngobrol kan gue mikir sendiri kan. Tadi yang di otak gue tuh muncul ketika waktu lu ngomong sekolah, gue mikir yang make sense buat gue tuh kayak kan kita dari SD, dari TK lah, dari TK sampai SMA. Ini salah gue sih. Dan gue berharap kayak penonton atau semua orang lain atau bahkan kita semua ke depannya ya, itu nggak mengulangi kesalahan gue juga ya. Gue ngerasa kayak yang gue salah banget, gue ngerasa edukasi dari sekolah doang itu cukup. Ngerasa iya nggak? Nggak berusaha belajar dari luar ya. Tapi actually itu problem pendidikan negara kita sih sebenarnya. Tapi nggak negara dong loh, satu dunia. Iya. Tapi dari kitanya sendiri yang gue sadar telat gitu kan. Kayak kalau gue ada tombol restart, tapi better late than never. Iya kan. Tapi maksud gue itu yang gue bakal ngomong kayak gue ngerasa dari kayak ya lah gue hola apa dapat nilainya oke aja kan. Dan gue ngerasa dan itu bahkan jadi dari kesombongan sendiri kayak ya udahlah gue nggak perlu serius banget, masih oke lah di atas rata-rata gitu kan. Dan itu mulai menurut gue setelah gue pikir-pikir tadi kayak gue merenung tadi waktu kalian bahas gitu itu kayak downhill langsung kayak mulailah di situ kayak gue ngerasa nggak mencari ilmu lain. Jadi kayak mungkin seperti yang kita udah dapet sendiri ya, kita pernah ngobrol kayak ngomong mungkin orang lain yang di sisi-sisi kayak posisi-posisi mereka yang gaji udah gede memang they deserve it gitu loh. Mereka mempunyai edukasi atau experience yang pantas di sana dan sedangkan itu benar. Gua enggak gitu. Tapi bukan berarti ya kita cuman sedih dan kita nggak mencari ya. Kita juga harus berusaha. Iya. Lu udah tahu akar permasalahannya apa ya, itu yang berusaha di solve gitu. Tapi balik lagi ke artikel yang tadi dulu bahas. Wah, tadi gua nggak nyangka sih, tapi benar juga ya. Mungkin memang kita lihat denyut nadi ya mungkin memang nggak semuanya hidup kita bakal naik turun gitu kan. Rata. Ya, mungkin ada rata. Ya, mungkin ada beberapa yang sebagian naik turun tapi mungkin
Kenapa gue ngomong 90%? Karena memang mungkin 90% rata kan. Coba 5% atau 10% dari hidup lu. Misalnya lu hidup paling tua gitu ya, kita nggak tahu. Misalnya Kan BPS 70 tahun. 70 lah ya, Iya. 70 gitu. Iya. 75%-nya cuma berapa lama gitu Iya. kan kasarnya. Berarti kayak nggak tiap tahun lu mengalami kenaikan itu bahkan gitu kan kasarnya Iya, gitu. Dan gue pas baca itu gue langsung tersadar gitu loh. Kayak itu yang orang bilang ketika lu terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi bahkan, atau misalnya kayak lu hilang arah sekarang, lu mikir nih, udahlah kayaknya gue nggak guna nih, gue nggak ngapa-ngapain dan sebagainya, lu kehilangan momen di saat ini gitu. Dan menurut gue itu berharga sebenarnya kan. Yang maksudnya lu bisa, yang kayak tadi lu bilang, lu menyadari sesuatu yang harusnya lu ketika lu menyadari, kalau lu tidak overthinking cuman mikirin masalah doang, lu mencoba untuk mencari tahu solusinya juga, at the end lu bisa sebenarnya kan. Kayak gitu sebenarnya. Tapi akhirnya gue ngerasa 5% itu yang penting kan, iya gak sih? Kok gue ngerasanya kayak akhirnya memang rutinitas kan lurus gitu yang tadi kata Gibi, tapi gue ngerasa jadinya yang gelombang itu tuh yang akhirnya kalau gue pikir lagi itu yang jadi harusnya tujuan goals yang mungkin secara umum harus gue Enggak lewatin gitu. Kalau gue mikir kayak sebenarnya dua-duanya penting kan. Karena walaupun 5% yang dia naik turun, tapi kita nggak boleh kayak mungkin memang dia bobotnya gede banget, tapi dia cuma 5%. Mungkin kayak bobotnya mungkin 80%. Oh ya, Kita nggak tahu kan. Tapi 20%-nya itu ada yang 90% kita kan dari hidup. Nah, jadi mungkin sama kali ya akhirnya kalau kita timbang kan gitu. sebenarnya akhirnya sama kayak Dani, sebenarnya bukan kejar-kejaran kapan gua naiknya, tapi seberapa panjang gua bisa jalan untuk naik turun terus. Ya itu gak salah sih. Mantap. Long term, bener. Karena kalau lu cuma ngejar untuk titik atas itu doang, satu itu terus lu mati gak ada artinya, men. Iya sih. Terus sampai atas udah sampai atas udah kelar gitu, udah nggak ada artinya. Kecuali setelah sampai atas lu bisa lurus lagi. Tapi kalau lu lurus terus gak ada naik turun ya, sama kayak terjadi nanti Mati. lu mati. Lu nggak merasakan apapun ya. Lu nggak akan merasa Mungkin apa-apa. maksudnya untuk mengingatkan aja sih kayak hidup tuh nggak semuanya on your top gitu. Betul. Nah Itu aja. itu menurut gua gambaran yang sangat bagus untuk salah satu contoh yang paling bagus adalah gini. Lu nggak akan bisa ngerti rasanya bahagia ketika lu nggak pernah sedih. Lu nggak akan pernah ngerasain rasanya seneng, punya tahu jalan arahnya mau kemana kalau lu nggak pernah hilang arah. Lu nggak pernah tahu. Lu nggak menghargai. Lu nggak akan pernah bisa hargain tujuan atau jalan yang lu jalanin yang benar ketika lu nggak pernah ngalamin kayak gue bingung mau ngapain sekarang gitu. Kayak buat orang-orang yang punya kerjaan nggak sulit untuk bersyukur dengan pekerjaannya dibanding orang yang lama banget dalam kerjaan dan tiba-tiba dapat kerjaan gitu. In a way. Jadi buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngerasa nggak tahu jalannya mau kemana dan lain-lain, menurut gue it's a good thing karena one day kalau kata kondisi yang kemarin gue bilang juga, lu cuma butuh satu kali benar. Jadi lu jalannya terus, it's worth it gitu. Karena ketika satu kali benar, it's about maintaining gitu. It's about gimana cara lu jalanin gitu. Tapi ya setelah gue berpikir lagi gitu ya, kayaknya ya gue ngerasa meskipun lu udah capai titik ini gitu, titik itu tidak akan pernah habis sih. Mau 5% kan relatif ya, 5% dalam hidup lu beda dan semuanya beda. Dan menurut gue kayaknya ya tiap manusia, ya kita nggak bisa bohong, manusia greedy. Dia udah capai satu titik checkpoint, mau lagi yang checkpoint lainnya dan seterusnya. Saham kan? At the end, dan at the end menurut gue kenapa akhirnya artikel tadi gue setuju, karena dia fokus, misalnya nih, dia yang sebenarnya mungkin belum waktunya untuk checkpoint selanjutnya, dia tuh udah kayak greedy, nggak, gue harus ke checkpoint sekarang, padahal sebenarnya belum waktunya gitu, misalnya kayak gitu ya, kita bilangnya time-nya belum, tapi at the end dia gara-gara dia terlalu fokus ke satu titik ini, dia melupakan yang krusial juga, yang 90% itu, yang menurut gue at the end kenapa artikel ini relevan kayak gitu. Misalnya kayak gini, ada orang yang mungkin udah mencapai titik di mana dia sukses, yang kita ngeliat dari luar ya, misalnya kata, wih sukses nih orang gitu kan, tapi at the end ada satu titik di mana dia cerita gitu kayak, gue burn out nih, gue kayaknya meskipun gue kaya dan lain-lain, gue kehilangan arah. Gue nggak tahu duit gue buat apa. Gue nggak tahu nih duit gue bisa pakai buat apa. Gue waktu udah habis, gue kerja tiap hari gitu ya. Waktu buat keluarga aja nggak ada, misalnya kayak gitu. Tapi gue punya duit banyak, gue mau liburan dan lain-lain. Gak bisa pandemi, misalnya kayak gitu ya. Yang misalnya jadi hilang arah gitu loh. Maksudnya kayak at the end mau lu ya kita bisa rasa kalau balik lagi ke standar sosial, misalnya kayak dari financial mungkin udah ada orang yang
nggak hilang arah, udah aman gitu ya, financial freedom. Tapi at the end dia nggak happiness freedom, saya gitu ya. Gue nggak tahu juga. Cuman at the end gue berpikir seperti itu sih. Dampaknya tuh bisa beda-beda gitu loh. Arah yang dimaksud tuh beda-beda. Iya, benar. Nggak cuman kayak ekonomi, iya, kan? bisa Sukses. happiness. Bisa happiness. Iya, benar juga sih. Dan kalau lu udah burn out, dari misalnya dari yang tadi ya, dari yang hilang arah, at the end kalau orang-orang yang kayak gitu mungkin dia capek kerja dan lain-lain, dia burn out gitu misalnya, pasti at the end ada dampak lagi kan. Kalau dia burn out, performanya turun gitu at the end, kayak gitu. Dan menurut gua, itu menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Kayak dari hilang arah ini dampaknya apa sih yang paling bahaya gitu lah sebenarnya? Yang paling bahaya menurut gue ketika dia nggak sadar kalau dia hilang arah. Kalau gue ketika dia sadar terus tahu dia udah terlalu nyasar dan dia menyerah, kalau gue takutnya itu gue dampak yang terlalu bahayanya kalau dari tapi beda-beda, tapi benar juga. Kalau gue satu udah rugiin orang lain. Karena lu nggak. Wah, keren. Bener sih, Keren bener. kali. Itu gue jadi Gue juga lu punya arah tapi ngerugiin orang lain. Iya. Itu lebih jahat Itu lagi ya. iya. Ya bukan ngerugiin diri sendiri lagi, gila. Wah, itu sial. Iya. Dampaknya bisa menyerah, Iya. bisa merugikan orang lain, sama satu lagi tadi apa? Nggak sadar. Oh, Iya. lu nggak sadar lu hilang arah. Tapi ya sebenarnya semua nyambung tau. Iya. Kayak misalnya lu nggak nyadar, dengan lu nggak nyadar, lu bisa ngerugiin diri lu sendiri dan ngerugiin orang lain. Dengan lu menyerah, misalnya kayak tadi, pebisnis yang udah kaya, tiba-tiba di tengah dia menyerah, dia kayak jadi nggak ada semangat dan lain-lain, akhirnya dia bangkrut. Di bawah dia gimana? Orang-orang lain kena juga kan? Maksudnya kayak nyambung gitu loh, kayak efek-efeknya tuh kayak domino efek gitu loh, kayak nyambung sambung menyambung gitu. Dan intinya kayak kalau udah dampaknya separah ini, berarti kan harus ada cara nggak sih, kayak gimana caranya lu kayak gimana sih biar gua nggak hilang arah gitu ya dia, iya nggak sih? Kalau gua jawaban paling simpelnya, ya lu harus punya arah. Jujur ya, pas ngomong gitu kan ya. Jujur ya. Enggak. Gue ngomong ya, ada orang miskin. Oh gampang cari kerjaan. Ada pemulung nggak punya rumah. Oh bikin rumah aja. Nggak kayak gitu. Jangan dan kasarnya. Tapi intinya si pemulung itu kalau mau punya rumah harus maksudnya kalau mau punya rumah harus cari rumah kan. Tadi kan lu kan kayak ngerasa gue ngomong harus punya arah, kayak kesannya ngomong ya lu bikin rumah, enggak gitu. Semua kan enggak instan. Udah lu dengan dari lu jadi pemulung, cara lu dapat rumah gimana? Ya lu kerja dulu atau gak kerja lu ketemu orang ngobrol gitu baru Oke. Iya, gue juga. orang instan. Anyway, akhirnya sih kalau menurut gue make a plan lah. Yes. Menurut gue make a Lu harus tahu dulu arah lu mau kemana. Iya. Ideal sebenarnya itu. Kayak kalau dari yang menurut gue sih yang kita udah pelajarin ya, kan kita punya goals kan. Tapi kadang goalsnya itu nggak seperti kita ada teori kan, SMART. Goals itu harus spesifik, measurable. Jadi spesifik itu harus spesifik loh, measurable harus bisa diukur, achievable tuh harus bisa dicapai. Nah ini yang ketiga ini kadang tuh seperti yang kita udah lihat yang umur 27 menaklukkan dunia. Kayak itu menurut gue goals kecil yang mestinya bisa di achievable itu yang mungkin bisa membuat orang-orang nggak lost ya menurut gue, ya kan? Ya makanya nyambung ke yang keempat kan? Iya, ada relevan dan time bound, Iya. mana ada waktunya. Iya. Jadi menurut gua in the end mestinya kita diajarin itu dari kecil sih, tapi kita tahunya ini kan. Balik lagi nggak ada kata telat, tapi ya menurut gua lebih ke goalsnya. Walaupun kadang goals itu bisa membuat kita setback, ya kan. Kadang kayak demo goalsnya masih jauh, tapi kadang malah menurut gua itu yang bisa memacu kita sendiri buat nggak nyerah. Kalau lu tanpa tujuan juga lu bingung banget. Iya. Nggak mau kemana gitu. Contoh. Tapi Sama aku juga. pas kalian ngomong kayak tadi, lu berdua langsung bisa dengan gampangnya menjawab, ya lu carilah Iya. gitu kan. Berarti dan misalnya tadi dengan lu kasih contoh aja, misalnya pemulung nggak punya rumah, ya udah dia bikin rumah dan sebagainya gitu kan. Misalnya atau orang ya gue lapar, ya udah lu makan lah gitu kasarnya gitu kan. Berarti kan sebenarnya menurut gue ya yang susah itu bukan nentuin arahnya, Iya. tapi gimana caranya lu make a plan, dan di setiap plan itu kan ada checkpoint kan yang gue bilang tadi kan. Gimana caranya lu tahu gitu loh, kayak checkpoint, yes. nggak langsung kayak tadi, kayak misalnya kalau dia nggak jelasin, lu berdua nggak jelasin gitu ya, kayak pasti temen-temen juga bingung kayak itu kayak filsafat gitu loh, kenapa lu di sini ya, karena lu nggak di sana gitu katanya gitu kan sebenarnya. Gue dapet tapi Iya. gue pedalam lagi mungkin karena kalau gue orang-orang yang sukses itu menurut gue ketika dia udah mengetahui diri dia yang lebih dalam. Menurut gue kayak gini, kalau lu mau mempunyai goals yang smart tadi, menurut gue itu lu harus bisa menggunakan
semua sumber daya yang lu punya sebagai manusia. Jadi lu harus kenal diri lu sendiri, lu harus tahu kemampuan lu apa, jadi lu bisa pertajam kemampuan lu dan lu tahu kelemahan lu apa untuk lu bisa pakai dan kelemahannya bisa dibenarkan, ngomongnya diperbaiki gitu. Dan menurut gua orang-orang yang mungkin sekarang tempatnya di manajer atau apapun, mungkin dari mereka udah tahu apa yang harus diperkuat dan dibenarkan menurut gua. Make sense. Bener sih, akhirnya bener juga kalau misalnya lu ngomongin langsung arah pasti bisa menyebabkan yang kayak tadi tuh salah ngerti. Artinya bener, kalau lu mau punya arah nggak mungkin lu ngelewatin step-stepnya itu kan tadi. Oke, kalau gue sih akhirnya mikir ya lu tetap pertama mungkin tentuin tujuan, tentuin arah, tapi dengan untuk mendapatkan tujuan lu itu lu harus hargain step-step yang lu buat. Tapi menurut gue akhirnya step pertama adalah soal pengenalan diri. Yes, itu yang gue penting tekanin. banget. Kayak penting banget lu tahu lu tuh punya kelebihan di mana, lu harus tahu kayak lu tuh seneng ngerjain apa sebenarnya. Kayak jangan nyaman dengan apa yang dulu karena lu kerjain sekarang, and then gue udah kerjain ini adalah anggap aja gue happy ini. Belum tentu. Itu karena lu harus measure juga lebih dalam lagi kayak is it the truth gitu. Karena gini, kadang ada orang yang kayak kaya sih, tapi sebenarnya kayak dia pas sebenarnya hilang arahnya bukan karena